Halo teman-teman, jadi sekarang kita bakal ngebahas soal latihan di MPS pertemuan kelima, yaitu bab TPS. Kalau di case itu bab 16. Jadi kita mulai dari soal E16-17. Kita diminta menghitung EPS dengan struktur modal yang dasar. Gitu. Jadi perusahaan itu pada 1 Januari 2019, jadi awalnya itu memiliki saham beredar 480.000 di saham biasa beredar. Lalu pada tahun 2019 dia memiliki transaksi yang berdampak pada akun saham biasa yaitu ini. Nah, yang kita diminta untuk menghitung one-shot-nya. Nah, one-shot itu kita menghitung saham aktual tapi sesuai dengan rasional waktunya gitu. Jadi itu beban rata-rata saham biasa yang beredar. Jadi kalau misalnya dia itu cuma beredar dalam 1 bulan, ya berarti 1/12. Atau kalau misalnya cuma 2 bulan, berarti 2/12 gitu. Dan jangan lupa, ini kan ada split dan dividen. Ketika terjadi atau dalam tahun tersebut ada dividen dan split, maka kita harus nge-restate dari periode awal sampai sebelum tanggal dilakukannya restate tersebut. Sebelum dilakukannya dividen atau split tersebut. Oke, jadi aku ngikut cara di buku Biswan Mahrus, ya bukunya Pak Altar dan Pak Lutfi. Jadi caranya itu seperti ini. Pertama, kita catat tanggal dari tanggal yang mau kita catat itu 1 Januari, tapi sampai tanggal sebelum sebelum tanggal berikutnya di mana transaksi itu terjadi. Jadi kalau di sini kan ada 1 Februari nih transaksinya, berarti yang kita catat itu dari awal 1 Januari sampai 1 Februari. Lalu yang berikutnya untuk 1 Februari ini kita catatnya dari 1 Februari sampai tanggal transaksi berikutnya, kayak gitu terus. Nah, untuk 1 Januari sampai 1 Februari, berarti keterangannya 1 Januari ini kan ada saldo awal atau jumlah saham beredar awal, yaitu sebesar 480.000. Nah, kita restate, ini kan ada 20% dividen, berarti restate yang dividen saham itu 1 tambah persenan dividennya, di 1,2. Splitnya di sini katanya 3/1, berarti ini 3. Rasional waktu kita lihat dari bulan yang ini. Ini kan 1 Januari sampai 1 Februari, itu kan 1 bulan, berarti rasional waktunya 1/12. One-shot-nya kita kalikan semua ini. Oke, berikutnya yang 1 Februari sampai 1 Maret ya. Katanya diterbitkan 120.000 saham biasa. Berarti ini pada tanggal 1 Februari dijual saham 120.000. Nah, yang kita restate ini totalnya ya, total dari yang ini dan yang ini. Yaitu besarnya 600.000 di restate split. Rasional waktunya nih berarti 1 bulan ya. Kita kalikan ini semua dapat hasilnya ini. Berikutnya 1 Maret sampai 1 Mei ini kan membeli treasury shares. Jadi kita catat 1 Maret. Yang tanggal 1 Maret yang dividennya belum. Jadi 1 Maret dividen. Nah, ini baru yang 1 Mei beli treasury shares. Nah, pasti ini 2 bulan ya, 1 Maret sampai 1 Mei. Berarti ininya 2/12. Nah, katanya kan dia 20% share dividen, berarti ini 600.000 kali 20%. 120.000 ini totalnya 720.000. Ini karena saat dilaksanakan dividen, berarti kita nggak perlu restate di bagian ini. Hanya perlu split aja. Lalu kita kalikan ini semua, dapat hasilnya 360.000. Lalu 1 Mei sampai 1 Juni, berarti 1 bulan, 1/12, dia katanya beli saham treasury 100.000, ini minus, karena berkurang kan sahamnya beredar, totalnya 620.000, nggak perlu restate dividen saham karena sudah dilakukan di 1 Maret, jadi restate-nya itu hanya dari sebelum awal sampai sebelumnya aja, yang berikutnya nggak perlu lagi. Ini split dia
terus kita kalikan semuanya dapat ini. Lalu 1 Juni sampai 1 Oktober, berarti 40 Juni, Juli, Agustus, September. 4 bulan. 4/12. Ini katanya 1 Juni, oh ini splitnya nih, berarti nggak perlu restate split ya, nggak perlu juga restate dan saham. Katanya kan 3/1, berarti totalnya itu 620.000 kali 3. Tambahannya berarti kita sisihkan aja ini, kurang ini, dapat 1240. Dikalikan dengan ini, dapat hasilnya segini. Lalu yang terakhir 1 Oktober, berarti ini 1 Oktober sampai 31 Desember ya, waktunya. Itu berapa tuh? Oktober, November, 3 bulan, jadi 3/12. Katanya menjual saham treasury, berarti ini keterangannya 1 Oktober, jual treasury shares 60.000. Jadi kita total hasilnya 1.920.000, kita kalikan 40.000 jumlah wanso, kita totalin semua ini, jadi dapat hasilnya 1.939.000. Lalu yang B, di sini kita diminta untuk menghitung EPS, dikasih tahu di soal perusahaan memiliki net income 3.256.000.000 dan memiliki saham preference, jumlahnya 100.000 lembar, dividen rate-nya 9%, par-nya 100, fiturnya non-convertible, non-kumulatif. Nah, kalau misalnya di ini non-kumulatif, kan di sini dikatakan dia tidak mengumumkan dan membayar dividen. Kalau di itu non-kumulatif, maka yang ini rumus yang income applicable to ordinary shareholders itu nggak perlu dikurangi dividen untuk saham preference. Seharusnya kan dikurangi, tapi karena tidak ada dividen yang dibayarkan dan diumumkan, maka nggak perlu dikurangi net income-nya. Sedangkan kalau untuk soal C ini kan katanya itu kumulatif, berarti mau dia diumumkan atau tidak, maka ya tetap aja kita kurangi dari net income. Tadi kan net income-nya itu 3 miliar. Ya. Berarti semuanya itu untuk saham biasa aja karena tidak ada dividen yang dibayarkan. Dibagikan wanso-nya. Dapat hasilnya segini. Lalu kalau untuk yang C, karena dia kumulatif, maka ada dividen preference yang kita kurangkan meskipun tidak dibayarkannya, tetap kita harus kurangi. Jadi net income ini bersih untuk si saham biasanya aja. Lalu kita bagi wanso dapatnya segini. Lalu bagaimana dengan earnings per share? Jadi kalau di income statement itu kan bagian akhirnya ya, kan income from continuing operations, jadi itu setelah dikurangi pajak, lalu nanti dikurangi dengan discontinued operations, kalau dia loss, kalau gain berarti ditambah, dan ini harus sudah bersih dari pajaknya, nanti dapatlah net income. Nah, net income-nya tadi kan udah dikasih tahu kalau besarnya itu 3 miliar. Lalu di sini katanya loss-nya 432. Nah, berarti income from continuing operation, karena dia loss, berarti juga gitu net income ditambah loss dari discontinued operation. Ya, ini net income tambah loss discontinued operations dibagi wanso-nya. Kalau misalnya discontinued operation ini gain, berarti ininya kita kurang ya. Dapat ini. Lalu loss-nya kan 432. Jadi ini loss-nya berapa dibagi wanso, atau misalnya kalau gain-nya berapa bagi wanso. Sekarang kita kurangin. Kenapa kita kurangin? Karena ini kan loss, berarti kita kurangin ini sama ini. Gitu. Kalau gain berarti kita tambah. Ya. Jadinya harusnya jumlahnya itu sama. Kalau misalnya kita ngitungnya itu dengan langsung aja net income bagi wansonya ini sama kan. Gitu. Jadi ini hasilnya harusnya sama. Ya. Oke, selesai.